Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok satu mempresentasikan tentang materi National Institute of Standard and Technology atau NIST yang beranggotakan Saya Farid Sarifudin. Saya Anggreni Widarwati. saya Yulia Kananta. Langsung saja kepada apa itu NIST? NIST adalah lembaga federal di Amerika Serikat yang bernaung di bawah Departemen Perdagangan. Didirikan untuk mengembangkan dan mempromosikan standar teknologi dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi di berbagai sektor industri. NIST berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi dan penerapan standar yang efektif. Dalam konteks cloud computing, NIST memainkan peran penting dengan mengembangkan pedoman dan standar yang membantu organisasi dalam mengelola keamanan, privasi, dan interoperabilitas. Melalui dokumen seperti NIST Definition of Cloud Computing dan Guideline on Security and Privacy, NIST memberikan kerangka kerja yang berguna bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi cloud secara aman dan efektif, sehingga mendukung pertumbuhan dan inovasi di era digital. Selanjutnya, NIST Definition of Cloud Computing SP 800-145 menyediakan definisi cloud computing secara luas, termasuk karakteristik dan model yang bertujuan untuk mengembangkan standar industri dengan batasan minimal untuk mendorong inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang kedua ada NIST Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing Special Publication 800 sampai 144. Jadi menyediakan gambaran tentang keamanan dan privasi yang terkait dengan cloud computing publik. Lalu juga menunjukkan pertimbangan yang harus diambil organisasi saat mengalihkan data, aplikasi dan infrastruktur ke lingkungan cloud publik. Lalu selanjutnya ada NIST Cloud Computing Standard Roadmap Special Publication 500 sampai 291 itu mengaji landscape standar yang ada untuk keamanan, portabilitas dan interoperabilitas yang relevan dengan cloud computing dan mengidentifikasi standar yang ada, kekurangan dan prioritas yang perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya Selanjutnya yaitu NST Cloud Computing Reference Architecture atau Special Publication 500 sampai 292. Ini menggambarkan arsitektur referensi cloud computing yang dirancang sebagai ekstensi dari definisi cloud computing NIST. Kemudian menyajikan model konseptual tingkat tinggi untuk membahas kebutuhan, struktur, dan operasi cloud computing. Kesimpulan yaitu NIST National Institute of Standard and Technology berperan penting dalam mengembangkan standar dan pedoman yang mendukung penggunaan cloud computing secara aman dan efisien. Melalui berbagai dokumen seperti definisi cloud computing, pedoman keamanan dan privasi, peta jalan standar, serta arsitektur referensi, NIST memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membantu organisasi dalam mengelola tantangan yang terkait dengan keamanan, privasi, dan interoperabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan inovasi dan melindungi data. Kontribusi NIST sangat vital dalam menciptakan lingkungan cloud yang aman dan andal, mendukung pertumbuhan teknologi di era digital saat ini. lalu selanjutnya tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 164 sampai 169 akan dibacakan oleh Yulia. Nah, yang pertama yakni ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar wahtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah وتحريف الريال وتحريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء
wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan mengisaran pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Tafsir dari ayat ini yakni menegaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, serta berbagai fenomena alam yang menakjubkan, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ini mengajak manusia untuk merenungkan dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Selanjutnya ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يروا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Niscaya mereka menyesal. Tafsir dari ayat ini ialah memperingatkan tentang bahayanya syirik, yaitu mengangkat sesuatu atau seseorang sebagai sekutu Allah. Dalam konteks ini, ada orang yang mencintai sekutu mereka seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Hal ini menunjukkan kekeliruan dalam pengetahuan dan pengertian tentang ketuhanan. Orang-orang beriman, sebaliknya, harus memiliki cinta yang lebih besar kepada Allah, karena hanya Dia yang layak disembah dan dicintai sepenuh hati. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ittabarro Ittabarro alladhina tabi'u minalladhina taba'u wara'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Artinya yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka orang-orang yang diikuti melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Lalu tafsir dari ayat ini, Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat, orang-orang yang menyatukannya akan menyadari kesalahan mereka. Mereka akan merasakan penyesalan yang mendalam, ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tetapi itu sudah terlambat. Semua yang mereka anggap sebagai sekutu Allah tidak akan bisa membantu mereka. Ini menekankan pentingnya keimanan yang tulus dan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum kasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Artinya orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari neraka. Lalu tafsir dari ayat ini menggambarkan situasi di akhirat di mana orang-orang yang mengikuti pemimpin yang sesat akan menyalahkan. Mereka akan merasa tertipu oleh pemimpin mereka dan menyadari bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas pilihan mereka. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu harus berpikir kritis dan tidak mengikuti orang lain tanpa mempertimbangkan kebenaran. Selanjutnya yaitu ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba
ولا تتبعوا خطوات الsyaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Kemudian tafsir dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang merupakan bagian dari ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga diri dari hal-hal yang haram. Selain itu, Allah memperingatkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Ini adalah peringatan untuk selalu waspada dan memilih jalan yang benar dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dari ayat ini yaitu ayat terakhir dalam rangkaian ini menjelaskan sifat setan yang selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat dan mengingkari kebenaran tentang Allah. Setan berusaha menipu manusia dengan segala cara untuk menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu berpegang pada ajaran Allah dan menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Kesesa, kesesatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.